Sekarang kita sudah ganti tadi handuknya, kita ke cek tembusnya apakah ada kehamilan ganda atau gamili atau kehamilan kembar ya. Kalau ada kita lahirkan lagi. Nah, ini kita pastikan tidak ada ya, jadi tembus dirinya tidak lebih dari di atas pusat ya. Kemudian setelah satu menit kita beritahu ibunya ya, beritahu ibu bahwa kita akan melakukan suntik oksitosin 10 unit. Ini untuk membuat kontraksinya menjadi baik ya, jadi sehingga mengurangi yang namanya perdarahan ya. Oke, kita di paha bagian luar ya, sepertiga paha bagian luar. Ibu, saya suntik ya Bu ya, permisi Bu ya, jangan lupa aspirasi ya. Oke. Ini. Oke, kemudian setelah satu menit kemudian kita akan melakukan yang namanya potong tali pusatnya. Jadi jepit potong tali pusatnya, boleh klem boleh ikat ya. Jadi caranya adalah ya, siapkan klemnya tadi sama gunting ya. Nah, caranya adalah kita tentukan dulu 5 cm sekitar ya, sekitar di sinilah ya, kita ambil dulu ya. Jadi seperti ini ya, nih 5 cm kita pegang aja dulu ya, pegang aja dulu, pegang di 5 cm nya, kemudian oke, ini masih nyambung ya harusnya ya. Kemudian kita kerutkan ya, kerutkan dulu ya, kerutkan ke dikerutkan maksudnya inikan ke arah ke arah ibu ya. Ini kan ke arah ibu nih tali pusatnya ya. Kemudian kita ambil yang satunya dengan jarak sekitar 2 cm ya dari sini. Oke. Kemudian baru kita potong dengan gunting tali pusat, potongnya kayak gini ya. Oke, sudah potong. Ini kan nyambungnya ke sini ya. Nah, ini baru pakai tali atau pakai jepit ya. Jadi ini penjepit, ini yang otomatis ya. Jadi baru kita jepit ya, dah ya. Jadi jepit dah. Jepit. Ini perokanya jepit ya. Oke, kita beralih ke plasentanya. Sebelumnya ini pasiennya kita berikan kontak skin to skin ya ke ibunya untuk dilakukan IMD ya, infeksi menyusui. Jadi ibu, ini Bu ya, ibu anaknya ya, sehat selamat. Kita berikan topi ya, makanya ini dan tutup ya, tutup bayinya, biarkan paling sedikit 1 jam ya, paling sedikit 1 jam di antara dada, di antara payudara ibunya. Biarkan walaupun bayinya dia hanya menyusui 1 payudara saja tidak apa-apa ya, biarkan dia melahirkan sendiri ya. Kita biarkan, kemudian kita ke arah plasentanya, kita lakukan yang namanya pelepasan plasenta dengan manajemen aktif skala 3 ya. Jadi ini kan masih jauh ya, kita letakkan 5-10 di penjepitnya di depan yang namanya interitus vagina. Jadi kita jepit dulu ya, kita dekatkan di sini sekitar ya. Oke. Nah, posisi tangan di sini ya, posisi tangan. Kemudian kita lakukan PTT. Melakukan PTT itu pada saat ada kontraksi ya, tangan seperti ini. Nah, ya. Ini bukan ditarik tapi hanya diregangkan, ditegakkan saja. Kemudian tangan ini ya,
tangan ini secara dorsokranial. Dorsokranial itu ke arah belakang, ya, ke arah ke belakang, ke arah kepala. Kranial itu kepala, dorso itu belakang. Ya, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini dilakukan pada saat ada kontraksi ya. Biasanya 30-40 detik. Nanti kalau ada tanda-tanda plasentanya lepas, misalnya seperti semburan darah tiba-tiba, plasentanya memanjang ya, misalnya plasentanya memanjang, kita dekatkan lagi ya. 5-10 tadi. Kemudian uterusnya globuler. Globuler itu bulat ya, membulat ya. Nah, tapi kalau tidak ada selama 30-40 detik itu plasentanya juga belum lahir ya. Ibunya belum ada rasa meneran ya, belum ada kontraksi. Jadi kita tunggu ya. Dan kita berikan dia stimulasi puting susu ya. Stimulasi puting susu boleh sama kita ataupun sama keluarganya, bapaknya ya, di stimulasi ya. Kemudian apabila 10 menit ya, selama 10 menit belum ada juga pelepasan plasenta ya, ini sudah mengarah ke apa namanya yang ini ya. Jadi kita berikan oksitosin, suntik injeksi oksitosin yang kedua ya, sebanyak 10 unit. Kemudian kateterisasi dengan melakukan kateterisasi itu apa namanya di ini ya, dibuang ya kandung kemihnya, ditakutkan kontraksinya gagal ataupun tidak ada ya, apa namanya plasentanya tidak keluar dikarenakan kandung kemihnya penuh gitu ya. Jadi kita apa namanya kita buang urinnya ya. Nah, kalau seandainya kalau kemudian kita siapkan rujukan juga kalau sudah 10 menit belum ini ya, sudah ini 10 menit, kemudian tetap terus PTT sampai sekitar 15 menit ya. Tapi kalau seandainya tidak juga, kita lakukan plasenta manual ya, seperti itu. Nah, ini posisinya setelah kita regangkan 30-40 detik lagi tadi ya, kita lakukan PTT dengan peregangan tali pusat dan dorsokranal ke arah bawah, dan terjadi apa namanya pelepasan plasenta tadi 3 tandanya tadi. Kemudian sudah nampak apa namanya plasenta di depan introitus vagina. Kita bantu untuk melahirkannya dengan diputar ya, putar ya, sambil ditarik dikit. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita masase ya, kita masase uterusnya selama 15 detik. Kita masase ya uterusnya, kita lihat perdarahannya seperti apa ya. Misalnya nanti kalau uterusnya baik dia ngeras ya, bulat dan ngeras. Oke, kemudian kita cek perdarahannya, cek robekan ya, robekannya dicek. Ini namanya daerah ini kalau udah memastikan uterusnya bagus ya, jadi ini arah, ini namanya arah maternal ya, ini arah fetal, ini namanya maternal. Jadi fetal itu yang tali pusatnya ini ya. Kalau selaput plasentanya dan plasentanya namanya daerah maternal ya. Jadi dicek adakah robekan ya, pakai ini ya, kasa dicek. Kalau intake bagus ya, tidak ada robekan, tidak ada ini. Kemudian kita cek di bagian introitus vaginanya ada robekan, di perineumnya juga ada robekannya. Kalau sudah tidak ada, ini kita letakkan di tempat plasenta ya. Oke, kalau sudah sudah lahir, kita bereskan ya alat-alat yang ibunya ya, yang di dekat ibunya kita bersihkan, kita ambil selat ya. Jadi kita sebelum kita bersihkan dulu, kita langsung evaluasi atau asuhan asuhan pasca persalinan dengan cek kontraksi, memastikan, ini hanya memastikan bahwa kontraksi ibu baik gitu ya, bahwa kontraksi ibu baik, kemudian apa namanya posisi ibu juga nyaman ya. Kemudian baru kita evaluasi ya, evaluasi kandung kemihnya penuh tidak kontraksinya, kemudian perdarahannya,
bagaimana perdarahan ibu, kemudian nadi ibu ya, kemudian cek posisi ibu ya, bayinya pernapasan bayinya seperti apa. Normalnya pernapasan bayi 40 sampai 60 kali per menit ya. Kemudian sudah evaluasi kita ke bersih aman untuk mencegah hal-hal yang tidak inginkan. Kita mau bersih dan kita aman, pasien pun aman ya. Jadi kita lakukan yang namanya bersih aman. Jadi pertama kita bersihkan dulu ini alat-alat tadi ya. Ini untuk aslak klorinnya, alat ini diletakkan di semuanya ya, kan sudah terkontaminasi di dalam larutan klorin. Rendam yang seperti klem seperti ini harus dibuka ya, terus alat-alat sampah medis harus diletakkan di sampah medis ya. Ini kita sampah medisnya, jadi sudah terkena tubuh harus di sampah medis. Ini sudah terkena tubuh ya. Direndam, semua direndam ya, yang sudah terkontaminasi harus direndam. Oke, kemudian sudah direndam, kita ke ibunya ya, kita bersihkan maslatnya tadi, ini isi klorin ya, kita bersihkan. Ini dianuna dulu ya, di pakaian kotor ya, lalu kita bersihkan pakaian kotor. Bila perlu kain ibunya kalau mau diganti, kita siapkan untuk ganti ya, siapkan untuk ganti ibunya. Pakai pembalut sama ininya, kita ganti pakaian ibunya. Pastikan posisi ibunya selalu nyaman, Bu. Kalau ibunya capek tuh, saya terlentang, geser dikit lagi nggak apa-apa, miring lagi nggak apa-apa, ya. Terus belakang juga dibersihkan ya. Kita ganti ya Bu ya, udah basah. Selesai. Terakhir kita bersihkan lap di larutan klorin 0,5% bagian celana kamu kita. Kemudian baru kita buka handscoon kita dengan cara terbalik ya, diusap dulu tadi ini, kemudian direndam secara terbalik. Semua dilepas ya, APD. Sudah. Kemudian kita bersihnya sudah selesai, kita ke amannya pasiennya. Setelah 1 jam kita menggunakan handscoon lagi. Jadi ini kan tadi paling sedikit 1 jam ya. Jadi kita lakukan pemeriksaan fisik dan imunisasi baik Pika maupun HB hepatitis B kepada bayinya ya. Jadi kita lakukan berikan di atas mata itu, bayinya mana? Kita berikan salat mata ya. Kemudian ya, ini pakai handscoon ya, posisinya pakai handscoon ya. Oke, kita berikan salat mata. Kemudian kita suntikkan Pitka ya, Pitka 1 mg di paha sebelah kiri ya, di paha sebelah kirinya secara intramuskuler ya. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan fisik baik timbang badan, head to toe dan semuanya. Nah, 1 jam kemudian kita baru melakukan yang namanya imunisasi hepatitis B di sebelah kaki kanan bayinya ya, hepatitis B gitu ya. Udah, kalau sudah selesai kita kemudian kita cuci tangan karena sudah menyentuh bayinya tadi, pemeriksaan fisik, cuci tangan tadi seperti tadi. Kita lepaskan handscoon dulu ya, lepaskan handscoon, dibersihin dulu, lepaskan secara tarik, cuci tangan. Kemudian yang terakhir adalah partograf, yaitu kita menilai kemajuan semua hasil kemajuan dari mulai pembukaan 4 ya, semua dimasukkan ke dalam partograf
dan semua harus terdokumentasi di dalam kartografi. Bayi lahirnya jam berapa, berat badannya seperti apa, kontraksinya ada di seperti apa, kemudian nadi, TV dan keadaan kesehatan ibu dan anaknya, bayi dalam kandungannya seperti apa. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.